Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap seluruh aktivitas saudara sepanjang hari ini tetap ada dalam kebenaran, sebab hanya dalam kebenaran itulah kita akan mendekat kepada Tuhan, dan kita akan menikmati segala tuntunan, pimpinan, dan segala berkat-berkat-Nya. Karena itu hari ini, mari kita mau siapkan hati menerima renungan ini, sebab saya percaya setiap pertolongan Tuhan, setiap firman Tuhan, tujuannya adalah supaya kita mengarah pada kebenaran yang pada akhirnya adalah segala berkat yang kekal yang akan kita terima. Nah, bacaan kita hari ini saya ambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kepadamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami baru saja membaca pemazmur Daud, bagaimana dia menyebut Engkaulah gunung batu, perisai kami di masa kesesakan. Bahkan ketika kami berlari, kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Biarlah dalam beberapa menit ke depan Tuhan sendiri yang menjelaskan daripada ayat-ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami kesesakan? Kesesakan di sini bukan sesak napas, seperti kita tidak bisa mengambil oksigen. Ya, sekarang di zaman pandemi ini, penyakit ini ditandai dengan sesak napas. Bukan seperti itu, tetapi mungkin keadaan yang kita alami seakan-akan hampir sama. Kita dibuat sesak, tidak bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya. Dan kita tidak berdaya. Yang saya maksudkan di sini adalah masalah yang membuat kita sesak. Kita seakan-akan tidak bisa keluar dari masalah, dan itu membuat kita tidak bisa bergerak bebas. Kemana-mana situasi menghasilkan persoalan buat kita. Kita berhubungan dengan teman-teman, ada persoalan di sana. Kita melayani, ada persoalan di sana. Kita bisnis, ada persoalan di sana. Kita berkarir di satu perusahaan, bekerja di perusahaan itu, juga ada persoalan di sana. Sehingga akhirnya kita merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Malam ini saya ingin katakan, saudara, kalau saudara mengalami hal seperti itu, jangan takut. Sebab Tuhanlah yang akan menyertai kita. Banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama, tetapi mereka tidak mengalami penyertaan Tuhan. Kita juga mengalami hal yang sama, kesesakan karena masalah. Tetapi sekali lagi, kita disertai Tuhan. Kabar baiknya saudara, di dalam Alkitab begitu banyak contoh tokoh-tokoh yang mengalami kesesakan. Jadi ternyata kita bukan sendiri. Kita bisa menyebut berbagai macam nama tokoh yang sudah begitu terkenal. Nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang begitu terkenal. Bahkan penulis-penulis Alkitab, mereka juga tidak luput dari kesesakan ini. Yeremia contohnya. Dia bahkan sampai diusir dari tengah-tengah bangsanya. Karena dicurigai, karena kata-katanya tidak dianggap, karena kata-katanya tidak bisa diterima dengan benar. Dalam Yeremia 18 ayat 18 sampai 20, mereka bermufakat untuk mencelakakan Yeremia. Betapa sesaknya hidup Yeremia. Saudara, mereka menolak Yeremia mentah-mentah. Mereka melawan Yeremia mentah-mentah. Demikian juga Yusuf contohnya. Dia menceritakan mimpinya, tujuannya
supaya mereka bersiap-siap untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf justru akhirnya dianiaya, dilempar ke sumur, dijual ke Mesir. Bahkan di Mesir dia juga mengalami kesesakan, difitnah oleh Nyonya Potifar, bahkan sampai harus masuk penjara. Dia sampai merasa tidak berdaya, dia merasa tidak dapat melakukan apa-apa, saudara. Karena itu Yusuf merasa didesak di kanan, kiri, depan, belakang. Dan yang melawan dia adalah orang-orang yang jauh lebih kuat. Yang menekan dia adalah orang-orang yang jauh lebih kuat. Contoh seperti tadi Yeremia, yang menekan dia adalah orang bangsanya yang jauh lebih kuat lagi. Saudara, Yeremia, Yusuf, Abraham, dan yang lainnya sudah melakukan yang terbaik menurut mereka di dalam hidup mereka. Mereka memberi yang terbaik, mereka berjuang untuk bangsanya, mereka berjuang untuk keluarganya. Tetapi yang terjadi, mereka mengalami yang namanya fitnah, penolakan, dan sebagainya, dimusuhi, sehingga akhirnya mereka mengalami apa yang namanya kesesakan tadi. Nah, di Pemazmur 31 ayat 1-5 tadi kita bisa baca, kesesakan itu ibarat jaring yang membuat kita tidak bisa berkutik, yang membuat kita merasa lemah, merasa kita kecil dan tidak berdaya. Saudara, pemazmur tetapi memberi contoh yang begitu baik. Kalau engkau sedang mengalami kesesakan, entah karena sakit penyakit, entah karena keterikatan dosa, entah karena keterikatan apapun, entah karena tekanan ekonomi atau masalah apapun di dalam rumah tangga, pemazmur Daud memberi contoh dalam Mazmur 31 tadi. Larilah kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan itu bukan sembarangan. Tadi kita baca di ayat 5. Pemazmur Daud bukan hanya menganggap Tuhan itu batu karang, gunung batu dan sebagainya. Tetapi puncaknya di dalam ayat 5 dia katakan, saya atau aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Inilah puncak penyerahan. Inilah lari kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bukan cuma kata-kata, tetapi dia pertaruhkan nyawanya. Dia tidak bergeming. Dia tidak keluar, dia tidak mencari pertolongan manusia, tetapi dia diam bergeming tetap di dalam Tuhan dan berkata, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Sebuah kepasrahan yang justru di dalamnya ada kebebasan, ada kemerdekaan, karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Saudara, sengsara Yesus di kayu salib sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya apa? Yesus saat itu juga mengalami kesesakan. Tidak ada orang menolong dia. Orang-orang yang biasa bergerombol mengikuti dia, meninggalkan dia satu persatu. Bahkan muridnya menjauhkan diri kepada dia. Bahkan muridnya menjual dia dan mengkhianati dia. Yesus begitu sesak ketika dia harus menghadapi persekongkolan jahat yang akhirnya mencabut nyawanya. Tetapi sekali lagi saudara, pergulatan kesesakan bagi orang percaya seperti di Taman Getsemani yang Yesus alami adalah pergulatan membawa kemenangan. Kepastian akan kemenangan inilah yang membuat kita teguh, tegar, dan berlari kepada Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini, sebelum saudara beristirahat, mungkin ada di antara saudara yang dalam keadaan sesak, sehingga sulit untuk beristirahat, sulit untuk tidur nyenyak. Hari ini, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ada di pihak saudara, menopang keberadaan saudara. Di pihak saudara artinya mereka pernah mengalami hal-hal seperti ini. Karena itu hari ini saudara, mereka berkata, 1, larilah kepada Tuhan. 2, bukan asal kata-kata lari, berserah dan sebagainya, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup bahkan sampai nyawa kepada Tuhan. Itulah kesesakan yang harus kita lawan dengan penyerahan yang luar biasa. Maka gunung batu itu baru berarti, maka kota benteng itu baru berarti. Hari ini saudara, penyerahan diri tanpa batas adalah satu jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah kiranya renungan ini boleh menolong saudara malam hari ini.
sehingga saudara memulihkan tenaga saudara beristirahat dengan baik dan besok beraktivitas kembali dengan penuh sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, Engkau yang menolong kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu saja kami berlari. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Banyak di antara kami yang merasa sesak hari-hari ini. Sesak mungkin karena tekanan ekonomi, tidak dapat bergerak kemana-mana. Sesak mungkin karena penyakit, tidak dapat bergerak kemana-mana. Sesak mungkin karena pertengkaran di rumah tangga, di kantor, di keluarga, di pelayanan, dimanapun ya Tuhan. Membuat kami tidak menjadi umat yang merdeka. Tetapi hari ini Mazmur Daud berkata, larilah kepada Tuhan. Serahkanlah nyawa, bahkan nyawa hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah penolong. Karena itu kami terima firman ini dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara firman Tuhan, kiranya bisa menolong saudara dan Tuhan memberkati saudara, menyertai saudara. Immanuel. Selamat malam. Shalom.